Universitas Kristen Indonesia Maluku. Dalam video ini saya akan menjelaskan bagian dari sel eukariotik beserta fungsinya. Sebelum saya menjelaskan bagian dari sel eukariotik beserta fungsinya, kita harus tahu dulu apa itu sel eukariotik. Sel eukariotik biasanya merupakan penyusun struktur makhluk hidup, dan juga sel eukariotik adalah sel yang organel-organelnya memiliki membran. Organel bermembran tersebut diantaranya retikulum endoplasma, kompleks Golgi, mitokondria, dan lisosom. Berikut penjelasan mengenai bagian sel eukariot dan fungsinya. Yang pertama, ada membran plasma. Membran plasma yang tersusun dari molekul lemak atau dua lapis yang terdapat di bagian tengah membran, dan juga protein terdiri atas protein perifer atau protein tepi dan protein integral. Protein perifer ini menyusun tepi luar dan dalam membran, sedangkan protein integral menembus ke dalam dua lapisan lemak. Fungsi membran plasma yang pertama, melindungi isi sel atau mempertahankan isi sel. Yang kedua, mengatur keluar masuknya molekul-molekul yang bersifat selektif permeabel atau semi permeabel. Yang ketiga, sebagai reseptor rangsangan dari luar sel. Bagian sel yang berfungsi sebagai reseptor adalah glikoprotein. Berikut ada sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan yang berada dalam sel selain nukleoplasma atau plasma inti. Cairannya disebut sitosol, padatannya berupa organel-organel. Fungsi dari sitoplasma yang pertama, tempat penyimpanan bahan-bahan kimia yang penting bagi metabolisme sel, seperti enzim-enzim, ion-ion, gula, lemak, dan protein. Yang kedua, sebagai tempat terjadinya pembongkaran dan penyusunan zat-zat melalui reaksi-reaksi kimia, seperti pembentukan energi, sintesis asam lemak, asam amino, protein, dan nukleotida. Yang ketiga, sebagai salah satu tempat metabolisme sel seperti glikolisis. Dan keempat, membantu dalam respirasi sel. Sitoplasma selalu mengalir agar metabolisme berjalan dengan baik. Yang berikut ada nukleus. Nukleus adalah struktur sel eukariotik terbesar yang berada di dalam sel. Terletak di tengah sel dan berbentuk bulat atau oval. Organel ini mengandung sebagian besar materi genetik sel dengan bentuk molekul DNA linear panjang yang membentuk kromosom. Fungsi nukleus yang pertama, pengendali, pengatur, dan pembawa. Berikut ada sentriol. Sentriol ini bisa dapat dilihat ketika sel melakukan pembelahan. Pada fase tertentu dalam hidupnya, sentriol memiliki siliat atau flagel dan hanya ditemui pada sel hewan. Sentriol tegak lurus antar sesamanya. Pada pembelahan, mitosis sentriol terbagi menjadi dua bagian. Tiap-tiap bagian menunjukkan kutub sel, maka terbentuklah benang-benang spindel yang menghubungkan kedua kutub dan berfungsi menarik kromosom menuju kutub masing-masing. Yang berikut ada retikulum endoplasma. Letak retikulum endoplasma memusat pada bagian dalam sitoplasma. Retikulum endoplasma dapat kita temukan pada semua sel eukariotik. Fungsi dari retikulum endoplasma yang pertama, menampung protein yang dihasilkan oleh ribosom untuk disalurkan pada kompleks Golgi dan berakhir pada sel. Yang kedua, mensintesis lemak dan kolesterol. Ketiga, menetralkan racun dalam sel hati. Yang keempat, transportasi molekul-molekul dari bagian yang satu ke bagian yang lainnya. Berikut ada ribosom.
Ribosom ini disintesis oleh nukleus, tersusun dari RNA ribosom dan protein. Struktur sel eukariotik yang satu ini ada yang terikat dan ada yang bebas. Menurut bentuknya, ribosom terdiri atas unit besar dan unit kecil. Fungsi dari ribosom yaitu untuk sintesis protein. Berikut ada kompleks Golgi yang disebut sebagai diktiosom. Struktur sel eukariotik berupa organel poliformik tersusun atas membran berbentuk kantong pipi berupa pembuluh, gelembung kecil, atau bentukan seperti mangkuk. Fungsi dari Golgi yang pertama, menambah glioksilat pada protein. Yang kedua, sebagai organel sekretori. Yang ketiga, mensintesis atau membentuk glikopida. Yang keempat, membentuk dinding sel tumbuhan. Berikut ada lisosom. Lisosom merupakan membran yang berbentuk kantong kecil berisi enzim hidrolitik yang disebut lisosim. Enzim ini berfungsi untuk pencernaan intrasel, yakni mencerna zat-zat yang masuk ke dalam sel. Yang berikut ada badan mikro. Struktur sel eukariotik badan mikro terdiri atas peroksisom dan glioksisom. Yang pertama, peroksisom. Peroksisom banyak terdapat pada sel-sel yang banyak melakukan respirasi. Contoh, sel hati, ginjal, dan otot. Peroksisom mengandung enzim hidrogen peroksida yang bersifat racun menjadi oksigen dan air. Peroksisom berperan dalam metabolisme lemak dan fotorespirasi. Yang kedua, glioksisom. Glioksisom hanya terdapat pada sel tumbuhan, terutama pada jaringan yang mengandung lemak seperti biji-bijian yang berlemak. Glioksisom menghasilkan enzim katalase dan oksidase yang berperan dalam proses metabolisme lemak dan akan menghasilkan energi yang diperlukan untuk perkecapan biji. Yang berikut ada mitokondria. Mitokondria berfungsi untuk respirasi yang akan menghasilkan energi atau ATP. Secara umum, mitokondria berbentuk butiran atau benang dan bersifat plastik atau mudah berubah. Mitokondria berkembang biak dengan membelah diri dari mitokondria sebelumnya, seperti pembelahan diri pada bakteri, dan memiliki dua membran yaitu membran luar dan membran dalam. Yang berikut ada mikrotubulus. Mikrotubulus pada gelendong sel berupa benang-benang spindel yang menghubungkan dua kutub sel pada waktu pembelahan. Selain itu, berguna pula untuk menyusun sentriol, flagal, dan silia. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa mikrotubulus berguna pada pergerakan sel. Berikut ada mikrofilamen. Mikrofilamen merupakan benang-benang halus, tipis, dan memanjang. Mikrofilamen mempunyai dua protein, yaitu aktin dan mosin. Banyak terdapat pada sel-sel otot dan membentuk rangka dalam pada sel. Yang berikut ada filamen. Filamen intermediat merupakan bagian dari kerangka sel yang memiliki diameter antara 8 hingga 12. Lebih besar daripada diameter mikrofilamen, tetapi lebih kecil daripada diameter mikrotubulus yang fungsinya untuk menahan tarikan. Fungsi utama filamen intermediate adalah secara mekanis menolak perubahan sel. Mereka ditemukan berlimpah dalam tipe sel yang mengalami tekanan mekanis konstan. Misalnya di sel-sel saraf, epitel, dan otot. Berikut kromatin. Kromatin juga disebut sebagai heterokromatin, adalah DNA dalam inti sel yang telah dipadatkan
dan kadang-kadang dimodifikasi menjadi keadaan yang relatif tidak aktif. Fungsi kromatin adalah mengemas DNA secara efisien menjadi volume kecil agar sesuai dengan inti sel dan melindungi struktur dan urutan DNA. Kromatin memungkinkan untuk mitosis dan meiosis, mencegah kerusakan kromosom, dan mengendalikan ekspresi gen dan replikasi DNA. Yang berikut ada vakuola. Vakuola adalah organel sel yang memiliki suatu rongga bermembran pada sel tumbuhan. Berisi bermacam-macam senyawa makanan, sisa metabolisme, air, dan lain-lain. Fungsi vakuola sebagai penyimpanan hasil sintesis berupa glikogen, fenol, amilum, dan glukosa. Kedua, mengadakan sirkulasi zat dalam sel. Dan ketiga, penyimpanan pigmen di daun, bunga, dan buah. Dan keempat, pengaturan tekanan osmotik sel. Kelima, penimbunan sisa metabolisme dan metabolik sekunder seperti beta karet, alkaloid, tanin, dan kalsium oksabit. Demikian penjelasan saya mengenai bagian sel eukariot dan fungsinya. Terima kasih.